Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kevin Manulawan. Saya kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 11 Samarinda. Di mana pada video kali ini saya akan membuat presentasi sederhana tentang materi proposal. Jadi proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada si pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih detail, secara lebih rinci dan jelasnya. Jadi dengan proposal kita mampu memberikan informasi yang jelas kepada pembaca, sehingga si pembaca ini dapat mengerti maksud dan tujuan dari proposal tersebut. Menurut KBBI, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Selanjutnya, syarat-syarat dalam menyusun proposal. Jadi syarat yang pertama yaitu harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti. Jadi kita harus membuat kerangka struktur yang jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Oke. Yang kedua, harus rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail serta harus benar-benar dapat dikerjakan. Yang ketiga, jika ada anggaran yang diperlukan, maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut. Artinya kita harus menghitung secara tepat berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membuat suatu acara kegiatan dalam proposal tersebut. Selanjutnya ada tujuan proposal. Jadi tujuan pembuatan atau penulisan proposal ada 3. Yang pertama, untuk mendapatkan bantuan dana. Itu jelas karena tidak mungkin kita membuat suatu kegiatan dengan duit kita sendiri. Jadi kita membutuhkan bantuan dana dari pihak-pihak yang kita ajukan proposal. Yang kedua, untuk mendapatkan dukungan. Dan yang ketiga juga tentunya untuk mendapatkan perizinan. Suatu kegiatan tidak mungkin dapat dilaksanakan jika tidak mendapat izin. Jadi kita harus meminta izin kepada pihak-pihak yang kita ajukan. Oke. Yang selanjutnya ada fungsi proposal. Adapun fungsi proposal yang dari suatu proposal diantaranya sebagai berikut. Ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain. Terus digunakan juga untuk mengajukan atau mendirikan suatu usaha. Nah, juga banyak untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Terus selanjutnya ada manfaat proposal. Jadi manfaat proposal sebagai berikut, yaitu menjadi rencana untuk mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Jadi kita memberitahu pihak-pihak tentang rencana kita, yaitu dengan memberikan mereka proposal agar mereka tahu kegiatan apa yang akan kita lakukan. Terus untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Jadi dalam membuat suatu proposal kita harus menyusun sebaik mungkin proposalnya untuk meyakinkan para donatur atau para sponsor agar mereka tertarik untuk memberikan dukungan secara material atau finansial terhadap kegiatan yang akan kita lakukan. Terus juga proposal memiliki jenis-jenis, yaitu diantaranya sebagai berikut. Proposal bisnis. Nah, jadi proposal bisnis ini ada kaitannya dengan dunia usaha atau dunia bisnis. Bisa juga dengan berhubungan dengan bisnis kelompok atau perseorangan. Contohnya seperti proposal pendirian badan usaha, tempat usaha, dan lain-lain. Contohnya misalnya proposal bisnis ini seperti perusahaan rintisan yang kita mengajukan proposal kepada
perusahaan yang besar untuk meminta bantuan dukungan dana dari mereka, atau secara istilahnya dalam dunia bisnis itu investasi dari perusahaan besar ke perusahaan rintisan yang masih membutuhkan naungan dari perusahaan besar untuk menjalankan suatu kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu proposal proyek. Merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan. Umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Contohnya seperti proposal proyek pembangunan suatu kantor. Misalnya untuk membangun kantor pusat Indomaret, kita membutuhkan banyak sekali dana. Tentunya kita akan membuat proposal kepada para pengusaha besar agar mereka tertarik untuk membantu biaya pembangunan sebuah kantor pusat Indomaret. Terus yang ketiga ada proposal penelitian. Jadi proposal penelitian merupakan sering digunakan di dalam bidang akademisi seperti penelitian untuk tugas akhir dan lain-lain. Biasanya proposal ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Jadi misalnya kita akan meneliti suatu vaksin COVID. Nah, jadi dalam kita untuk meneliti untuk menemukan vaksin yang tepat untuk COVID ini, jadi kita juga membutuhkan proposal kepada pihak-pihak tertentu. Yang keempat ada proposal kegiatan. Nah, jadi proposal jenis ini sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana, baik itu kegiatan individu maupun perorangan. Misalnya seperti proposal mengadakan perayaan, perlombaan, dan lain-lain. Contohnya seperti kegiatan lomba 17 Agustus. Tentunya kita membutuhkan dana ya untuk mengadakannya, sehingga kita meminta bantuan kepada warga sekitar untuk menyumbangkan dana untuk membantu menyediakan kebutuhan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan lomba 17 Agustus. Terus juga proposal berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi dua, yaitu proposal formal dan proposal non formal. Jika kita bicara tentang proposal formal dan non formal, kita akan bicara terlebih dahulu tentang proposal non formal. Jadi proposal ini tidak seperti pada proposal lengkap. Jadi proposal non formal ini biasanya hanya disampaikan dalam bentuk surat. Dalam bentuk surat biasanya selalu berisikan seperti permasalahan, saran-saran, pemecahan masalah, pengesahan atau permohonan. Jadi lanjut proposal formal. Proposal formal ini merupakan suatu proposal yang memiliki suatu isi yang lengkap. Jadi di dalam bagian ini terkandung ada tiga bagian, yaitu isinya sebagai pendahuluan, isi, dan penutup. Oke, sampai situ saja presentasi sederhana saya. Presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau ketidakjelasan dalam menjelaskan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih, saya akhiri presentasi ini. Selamat siang.